Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marta Noli Pembriani dengan NIM 23101137. Saya dari PKK 4 semester 4. Pada hari ini saya akan membagikan materi tentang gereja dan tantangan modern. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengantar terlebih dahulu. Pertemuan ini membahas bagaimana gereja Katolik menghadapi berbagai tantangan di era modern, termasuk dalam bidang sosial, budaya, dan teknologi. Gereja dipanggil untuk relevan di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Nah, seperti itu pengantar untuk materi pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tantangan gereja modern bagi gereja. Nah, yang pertama ada sekularisasi. Banyak masyarakat mulai memisahkan kehidupan agama dan kehidupan publik dan pribadinya. Yang kedua ada relativisme moral. Nilai-nilai universal dipertanyakan dan setiap orang merasa berhak menentukan benar atau salahnya dengan cara dia sendiri yang menentukan. Untuk poin yang selanjutnya ada krisis identitas kaum muda. Generasi muda pada saat ini mulai mengalami krisis spiritual dan banyak yang menjauhkan kehidupannya dari hal-hal yang menggereja seperti OMK, turne-turne seperti itu. Dan poin yang selanjutnya ada kemajuan teknologi. Seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi ini banyak jenisnya. Yang saya bahas ini adalah media sosial dan internet, yang dimana kedua hal ini mempengaruhi cara orang beriman dalam berkomunikasi, termasuk dalam kehidupan beragama. Poin yang selanjutnya ada pluralisme agama. Masyarakat semakin majemuk, menuntun dialog antar agama yang lebih intensif dan penuh hormat. Nah, untuk materi yang selanjutnya, selain ada tantangan juga ada tanggapan dari gereja menanggapi berbagai perkembangan zaman, yaitu ada evangelisasi baru. Gereja itu berusaha mewartakan Injil dengan cara-cara yang baru, yang relevan dan menarik bagi generasi zaman sekarang. Nah, seperti contohnya memberikan Injil lewat media sosial, adanya misa online seperti itu. Dan untuk poin yang selanjutnya ada inkulturasi dan dialog. Gereja menyesuaikan diri dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi iman Katolik. Jadi gereja menerima adanya perubahan dari budaya, tetapi tidak mengubah kebudayaan yang ada. Yang selanjutnya ada pendidikan iman. Penguatan katekese dan pembinaan iman bagi semua orang, khususnya kaum muda. Jadi gereja itu menyelenggarakan sebuah kayak pembinaan atau katekese, yang dimana ini untuk menumbuhkan iman kepada kaum muda. Yang selanjutnya ada kehadiran dunia digital, penggunaan media digital sebagai sarana pewartaan dan pendampingan rohani. Seperti yang saya sebut tadi itu, seperti adanya bacaan yang ditampilkan di TikTok, IG, adanya misa secara live seperti itu. Selanjutnya ada solidaritas sosial. Gereja aktif terlibat dalam isu-isu keadilan sosial, kemiskinan, lingkungan, dan perdamaian seperti itu. Nah, di sini gereja itu berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dengan mengikuti perkembangan zaman, mereka juga mengikuti cara masyarakat itu untuk menerima ajaran-ajaran Katolik seperti itu. Jadi jika gereja mengikuti perkembangan zaman, gereja juga mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh umatnya dalam menerima iman. Terkadang kita tidak mengetahui kesibukan umat yang lain, kenapa bisa tidak mengikuti ibadah. Jadi jika gereja mengikuti perkembangan zaman seperti yang penggunaan media tadi, gereja bisa masyarakat itu dapat mengikuti ibadah secara online, tapi dengan suasana yang hening dan serius seperti itu. Nah, saya rasa materi yang saya bagikan cukup sampai di sini. Di sini saya akan membacakan kesimpulan, yaitu
Gereja Katolik dipanggil untuk terus setia dan setia pada ajaran Kristus, namun tetap terbuka dan adaptif terhadap dinamika dunia dan tantangan zaman adalah peluang untuk memperbaharui iman, semangat pelayanan, dan kesaksian yang hidup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri, sampai jumpa.